Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin merepresentasikan tentang HashMap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dan teman saya ada Aufadia Aidan, Muhammad Fadil, dan Muhammad Zuri Bayhaki yang kebetulan sekarang sedang berhalangan karena pulang kampung. Oke, next. 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 Oke, jadi apa sih itu HashMap? HashMap itu merupakan salah satu jenis collection pada Java. Nah, fungsinya hampir sama dengan ArrayList, yaitu untuk mengorganisasikan dan menampilkan sebuah data. Jadi, dia itu merupakan kelas HashMap yang merupakan kelas turunan gitu dari kelas abstract map dan implementasi dari interface map. Jadi, kesamaan-kesamaan sama ArrayList itu misalnya kayak dia nggak dapat disinkronkan, jadi nggak bisa menggunakan di lingkungan yang multi-threading, terus juga apa ya samanya, dia bisa memungkinkan terjadinya null. Nah, itu misalnya HashMap itu memungkinkan terjadinya null pada key sama value-nya, terus bisa juga terjadi duplikat pada elemennya, dan masih banyak lagi. Lanjut. Next. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Kalau tadi udah persamaannya, sekarang perbedaannya apa sih? Perbedaan ArrayList sama HashMap. Ada banyak, tapi ini 6 poin yang paling penting. ArrayList mengimplementasikan list interfaces, sementara HashMap itu mengimplementasikan interface-nya aja di Java. Terus ArrayList hanya menyimpan satu objek sementara, sedangkan HashMap ada objeknya dua, ada key sama value. Terus key HashMap mengimplementasikan equal dan metode hash code-nya dengan benar. ArrayList tidak memiliki persyaratan itu, tapi baik kalau untuk punya persyaratan itu gitu. Jadi dia menggunakan metode equals sama constant juga untuk melihat apakah objek itu udah ada atau belum. Terus ArrayList mempertahankan urutan objek, di mana ArrayList itu akan diinsert, dimasukkan, sementara HashMap nggak perlu berurut gitu objeknya. Terus ArrayList memungkinkan terjadinya duplikat, sedangkan HashMap tidak memungkinkan mengizinkan key-nya itu terjadi duplikat. Tadi seperti saya bilang, persamaannya itu cuma di duplikat value-nya. Terus kalau key nggak bisa, terus metode ArrayList get index selalu memberikan insertion time-nya, kinerja insertion time-nya 1, tetapi kalau HashMap ketika base case-nya insertion time-nya 1, ketika worst case-nya O dalam kurung N. Lanjut. Next. Nah, sekarang tadi kan HashMap itu punya key sama value. Apa sih bedanya? Nah, nilai itu kalau value itu bisa dalam bentuknya string, integer, boolean, float, double, object, dan lain-lain. Sedangkan key dia itu cuman string sama integer aja. Ini contohnya name, terus Farhan the Dragon, URL gitu. Lanjut aja. Nah, sekarang HashMap metodenya. Nah, ada pertama get. Get itu ditulisnya map get herald misalnya. Contohnya itu akan ngembaliin nilai herald itu yang terkait dengan herald itu. Jadi dia ngasilin kesalahan runtime-nya jika herald itu yang bukan key yang valid gitu. Terus ada constraint key, map constraint key herald misalnya. Dia nanti akan kayak memungkinkan user atau pengguna untuk melihat apakah si herald ini adalah key di map-nya. Terus key set. Key set itu biasanya seperti for string misalnya s.2 map key set gitu. Jadi nanti iterasinya melalui semua key di map tanpa urutan gitu. Terus ada remove, map remove herald. Jadi dia nanti ngapus menjadikan kesalahan waktu jika key-nya tidak ada di map-nya. Map size, map size. Jadi dia akan mengembalikan jumlah key sama value-nya di map. Terus ada value, map value mengembalikan koleksi semua nilai di map-nya. Bisa mengandung pengulangan juga. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah interface. Interface adalah sebuah tipe referensi pada sebuah Java. Interface itu biasanya sebuah struktur yang biasa disebut kelas. Dia juga sama-sama seperti kelas. Terus digunakan untuk mencapai suatu abstraksi lokal. Nah, abstraksi di sini adalah seperti multiple inheritance. Karena Java tidak didukung oleh multiple inheritance, maka dibuatlah interface agar dapat melakukan multiple inheritance.
Nah, terus mengapa sih interface dibutuhkan? Karena pada suatu abstrak itu dia value-nya non-final, makanya dibuat interface sehingga bisa final. Nah, terus lanjut di sini programnya. Nah, penggunaan interface itu seperti kelas. Kalau misalkan kelas itu di-extend dengan kelas, itu namanya extend. Kalau interface dengan interface, kita menggunakannya dengan implement. Sedangkan interface dengan interface, kita disebutnya extend. Nah, ini adalah contoh programnya. Di sini interface player, interface dengan nama player, final variable-nya itu integer ID 10, terus integer move dalam kurung ini untuk move ID-nya, integernya. Terus di sini ada program kedua, interface integer 1 dengan ketentuannya sebagai berikut. Terus ini adalah class yang bisa mewakili pewarisan dari interface yang pertama dengan menggunakan implements. Mengapa implements? Karena dia dari class dengan class untuk interface, makanya dia menggunakan implements. Mungkin itu aja dari interface yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, di sini ada programnya. Yang pertama, kita import dulu library-nya, yaitu Java Util HashMap. Yang kedua, kita buat kelas, nama myClass. Lalu kita buat main-nya langsung dengan HashMap, string-string, maksudnya key-nya string dan value-nya string, dan objeknya bernama capital cities. Lalu, yang pertama kita buat capital cities dengan nilai key yaitu England dan value dengan nilai London dan seterusnya hingga kita print semua isi dari capital cities. Dan hasilnya bisa kita lihat di kanan yaitu hasilnya seperti sebuah dictionary di Python. Kalau USA key memiliki value Washington DC, Norway dengan value Oslo, key England dengan value London, dan Jerman dengan value Berlin. Next. Oke, selanjutnya sama seperti tadi, kita import dulu Java Util HashMap, lalu kita buat kelas dengan nama myClass, lalu kita bikin fungsi main, kita bikin objek HashMap dengan nama people kali ini, lalu kita masukkan sebuah nilai ke objek people. Yang pertama value-nya John, yang kedua integer, sekarang integer yang tadi string, yaitu kita kasih nilai 32, lalu Steve dengan value 30, Angie dengan value 33, lalu kita menggunakan for each loop untuk menampilkan semua yang ada di objek tersebut. Dan di sini kita lihat I sebagai iset. Ya udah, langsung kita lihat name. Oke, ini next. Next. Ini referensinya. Kita menggunakan referensi tersebut. Next. Terima kasih sudah melihat presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,